Terminal Banten selalu ramai setiap pagi, dengan pedagang menata dagangan mereka dan para penumpang yang berlalu lalang. Suasana yang semula damai itu mulai ternoda oleh bayangan hitam yang bergerak di antara kios-kios. Sekelompok preman pimpinan Mat Gacor muncul dengan wajah keras dan senyum sinis yang menakutkan. Mereka bukan sekadar penguasa terminal, tapi sudah menjadi momok bagi pedagang dan penumpang. Tiap senyum mereka menyimpan ancaman. Tiap langkah mereka menimbulkan gemuruh takut di hati orang-orang yang lewat. Mat Gacor, seorang pria jangkung berambut cepak dan tatapan tajam, berjalan di depan kelompoknya. Dengan suara lantang, ia memerintahkan preman-preman untuk memungut retribusi dari setiap kios baru dan setiap pedagang yang berani menentang mereka. Pedagang yang tak patuh langsung diintimidasi, beberapa bahkan dipukul agar menjadi contoh. Terminal yang sebelumnya riang kini dipenuhi ketegangan dan bisik-bisik ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Randy muncul. Pemuda sederhana berusia awal 20-an ini membawa tas berisi dagangan keluarganya. Rambutnya hitam legam, matanya tajam, dan gerak tubuhnya menunjukkan ketenangan dan disiplin seorang ahli silat. Ia baru pindah ke kota dan belum mengerti situasi terminal yang sebenarnya, tapi nalurinya mengatakan bahwa ada ketidakadilan besar yang sedang terjadi di sini. Randy melihat seorang pedagang tua dikepung oleh beberapa preman. Pedagang itu gemetar, dagangannya hampir terjatuh, sementara Mat Gacor tertawa sinis di sisi lain. Tanpa pikir panjang, Randy melangkah maju. "Hentikan, jangan ganggu orang ini," serunya, suaranya memotong kebisingan terminal. Seketika, semua mata tertuju padanya. Mat Gacor tersenyum sinis, menatap Randy dari atas ke bawah. "Siapa kau, bocah? Berani-beraninya ikut campur urusan orang dewasa," katanya sambil mengangkat tangannya. Preman-premannya mulai bergerak mendekat, membuat lingkaran mengancam di sekitar Randy. Namun, Randy tetap tegak, menenangkan napasnya, dan menatap balik dengan ketenangan yang membuat beberapa preman tersentak. Pertarungan verbal itu memanas, dan Mat Gacor, kesal karena ada yang berani menentangnya, tiba-tiba melangkah maju untuk memukul Randy. Pemuda itu dengan cekatan menghindar, gerakan tubuhnya halus tapi cepat, menunjukkan kelincahan dan ketepatan teknik bela diri yang luar biasa. Sebuah pukulan preman mengenai tiang kios, membuat kayu bergetar dan suara gaduh mengguncang terminal. Kerumunan pedagang dan penumpang menahan napas, menyaksikan duel singkat itu. Randy berhasil menangkis serangan demi serangan tanpa melukai lawannya terlalu parah, namun jelas bahwa ia bukan lawan yang mudah. Mat Gacor tersenyum penuh amarah, menyadari bahwa pemuda ini bisa menjadi ancaman serius bagi monopoli kekuasaannya. Di penghujung hari itu, Randy menarik diri dari kerumunan, meninggalkan Mat Gacor yang berdiri dengan mata menyala-nyala, dipenuhi kemarahan dan rasa penasaran. Pedagang yang tadinya ketakutan mulai berbisik-bisik tentang keberanian Randy. Terminal yang dulu sunyi oleh ketakutan kini terasa ada harapan baru, meski gelombang konflik masih akan datang. Keesokan harinya, Terminal Banten tetap hiruk-pikuk seperti biasa, tapi aura ketegangan semakin terasa. Pedagang yang sebelumnya ketakutan mulai membisikkan nama Randy dengan penuh kekaguman dan harapan. Sementara itu, Mat Gacor duduk di warung kopi kecil dekat terminal, wajahnya memerah dan tangan mengepal. "Bocah itu, dia berani menantang aku," geramnya. Mat Gacor tidak pernah terbiasa ada orang yang menentang kekuasaannya, apalagi seorang pemuda sendirian. Mat Gacor memanggil anak buahnya satu persatu. "Cari tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan pastikan dia tidak mengganggu lagi. Kita harus tunjukkan siapa penguasa terminal ini," katanya dengan suara berat. Yang membuat preman-premannya gemetar. Beberapa preman segera pergi menyelidiki, sementara yang lain hanya menatap Randy dari jauh, masih penasaran dengan kemampuan pemuda itu. Di sisi lain terminal, Randy sedang membantu seorang pedagang menata barang dagangan yang hampir berserakan karena takutnya pedagang lain pada hari sebelumnya. Senyuman tipis tersungging di wajah Randy, ia merasa puas bisa menenangkan sedikit ketakutan yang selama ini menguasai terminal. Namun, hatinya tetap waspada. Naluri seorang ahli silat selalu mengatakan bahwa ancaman terbesar belum muncul secara langsung. Tiba-tiba, sekelompok preman kecil mendekat, mencoba menakut-nakuti pedagang dengan gaya khas mereka. Mereka menghampiri Randy, berusaha menunjukkan siapa yang berkuasa. "Hei, bocah, jangan sok berani di sini. Ini wilayah kami," teriak salah satu preman sambil mengangkat tongkat kayu. Randy menatap mereka dengan dingin, langkahnya mantap dan tenang,
seperti menghadapi badai yang bisa ia kendalikan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Preman-preman itu menyerbu secara bersamaan, namun Randy menghindar dengan gerakan lincah, menangkis pukulan, dan menggunakan tenaga lawan untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Meski jumlah mereka lebih banyak, teknik dan ketenangan Randy membuat serangan mereka sia-sia. Beberapa preman terguling ke tanah, luka ringan namun malu dan terkejut oleh kehebatan pemuda itu. Kerumunan pedagang yang menyaksikan pertarungan itu terdiam dan menahan napas. Tidak ada yang berani ikut campur, namun mata mereka penuh kekaguman. Randy tidak membalas dengan kekerasan berlebihan, hanya memastikan preman-preman itu tahu batas kemampuan mereka. Sekali lagi, namanya mulai tersebar di antara para pedagang, sebuah nama yang membawa harapan baru. Ketika pertarungan berakhir, Mat Gacor yang dari jauh mengamati melalui anak buahnya, merasa panas oleh rasa malu dan amarah. "Kamu pikir dengan beberapa preman kecil bisa menaklukkan aku?" gumamnya sambil menggenggam tangan. Ia sadar bahwa ancaman sebenarnya bukan hanya pada preman-preman yang kalah, tapi pada dirinya sendiri jika Randy terus muncul dan mengganggu kekuasaannya. Malam hari itu, Randy duduk di pinggir terminal, menatap lampu-lampu yang berkelap-kelip. Ia tahu ini baru permulaan. Mat Gacor pasti tidak akan diam, dan jumlah preman yang loyal kepadanya jauh lebih besar. Randy menegakkan tubuhnya, menghela napas dalam, dan menyiapkan diri untuk pertemuan berikutnya. Terminal Banten yang semula penuh ketakutan kini mulai merasakan kehadiran seorang pahlawan, meski ancaman gelap masih menggantung di atas kepala mereka. Pagi berikutnya, terminal terasa lebih tegang dari biasanya. Rumor tentang kemampuan Randy telah menyebar, dan preman-preman yang sebelumnya sombong kini tampak lebih berhati-hati. Mat Gacor duduk di kursi kayu di pojok terminal, memandangi para preman dengan tatapan dingin. Ia tahu, jika tidak mengambil tindakan segera, wibawanya bisa runtuh di hadapan semua orang. Mat Gacor memanggil beberapa preman terbaiknya. "Hari ini kita tunjukkan siapa penguasa terminal ini. Randy harus dihentikan sebelum namanya membuat pedagang berpihak kepadanya," teriaknya. Nada suaranya berat dan memerintah, membuat preman-preman itu merasa harus menuruti. Mat Gacor mengatur strategi, membagi kelompoknya agar bisa mengepung Randy di satu titik, memastikan dia tidak bisa melarikan diri. Randy yang sedang membantu seorang pedagang tua menata kotak-kotak buah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Instingnya sebagai ahli silat selalu peka terhadap bahaya. Beberapa preman mulai mengintai dari kejauhan, perlahan mendekati pemuda itu tanpa membuat suara. Randy menatap sekelilingnya, membaca situasi, menyadari bahwa ini pasti serangan yang direncanakan Mat Gacor. Tiba-tiba, sekelompok preman menyerbu dari berbagai arah, mencoba memojokkan Randy di gang sempit antara kios-kios. Preman-preman itu menendang kotak, merusak dagangan, dan berteriak menakuti pedagang lain agar menjauh. Randy menghela napas dalam, menenangkan tubuh dan pikirannya, lalu mengambil posisi bertarung yang mantap. Gerakannya lincah, tiap langkahnya terhitung, siap menghadapi lawan yang jumlahnya lebih banyak. Pertarungan itu berlangsung cepat dan brutal. Preman-preman menyerang dengan tongkat, botol, bahkan tangan kosong, tapi Randy mampu menangkis dan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menjatuhkan satu persatu. Beberapa preman terlempar ke dinding kios, kaget dan nyeri, namun Randy tidak melukai mereka secara fatal. Ketangkasan dan kecepatan pemuda itu membuat para penonton, pedagang dan penumpang berdecak kagum. Mat Gacor yang mengamati dari jauh mulai panik. "Kenapa bocah ini bisa begitu cepat?" gumamnya, rahangnya menegang. Ia merasa harga dirinya sebagai pemimpin terminal terancam, dan kemarahan yang menumpuk membuat pikirannya semakin gelap. Ia menyadari bahwa jika Randy dibiarkan menang mudah, kekuasaan dan rasa takut yang selama ini dia bangun akan runtuh. Setelah beberapa menit pertempuran, Randy berhasil memaksa para preman mundur. Mereka terkejut, beberapa terguling, beberapa melarikan diri sambil menahan rasa sakit dan malu. Pedagang yang semula ketakutan kini muncul dari balik kios, berbisik dan menatap Randy dengan penuh kekaguman. Pemuda itu hanya tersenyum tipis, tahu bahwa kemenangan hari ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar. Saat senja mulai menutupi terminal, Randy duduk di tepi tangga, menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu Mat Gacor pasti akan merencanakan serangan lain, lebih besar dan lebih berbahaya. Namun ia juga sadar, pedagang dan warga terminal kini mulai mempercayainya. Ini adalah titik balik pertama, Randy bukan lagi sekadar pengunjung terminal,
tapi ancaman nyata bagi penguasa gelap di sana. Keesokan harinya, terminal Banten kembali ramai, namun udara terasa lebih tegang daripada sebelumnya. Pedagang yang menyaksikan pertarungan Randy kemarin masih berbicara tentang keberaniannya, sementara para preman terlihat lebih berhati-hati dan curiga. Randy berjalan di antara kios, matanya tajam mengamati lingkungan, mencari tanda-tanda gerakan Mat Gacor dan anak buahnya. Ia tahu bahwa kemenangan kecil kemarin hanyalah awal, lawan sebenarnya baru akan muncul. Randy memutuskan untuk menyusun strategi. Ia menyadari bahwa menghadapi Mat Gacor secara langsung sekarang akan terlalu berisiko, karena jumlah preman yang setia kepada sang pemimpin sangat banyak. Ia mulai merancang taktik bertahap, menghadapi preman satu persatu, melumpuhkan kelompok kecil, dan mengumpulkan informasi tentang kelemahan mereka. Mental dan fisiknya diuji, karena strategi ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian, bukan sekadar kekuatan. Beberapa pedagang yang melihat Randy kemarin menawarkan bantuan. Mereka memberinya informasi tentang preman-preman yang paling brutal dan rute-rute yang sering digunakan untuk memalak pedagang. Randy mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail kecil. Ia mulai membangun jaringan rahasia, memanfaatkan pedagang sebagai mata-mata untuk mengetahui pergerakan preman. Di sisi lain, Mat Gacor mulai merasa gelisah. Ia memanggil beberapa preman yang kalah kemarin, menegur mereka dengan keras, dan menuntut agar Randy dihentikan. Jika bocah itu tetap hidup dan bebas bergerak, semua kekuasaan yang kita bangun bisa hilang. Katanya dengan mata menyala-nyala. Ia mulai merencanakan serangan besar, tetapi belum mengetahui bahwa Randy kini jauh lebih siap daripada sebelumnya. Randy berlatih dengan tekun. Setiap gerakan silatnya diperhalus, setiap teknik diperkuat, dan keseimbangan antara kecepatan dan kekuatan diasah hingga sempurna. Ia tahu bahwa pertarungan berikutnya tidak bisa hanya mengandalkan keberanian, tapi juga strategi dan kecerdikan. Setiap detik latihan terasa seperti persiapan untuk menghadapi badai yang akan datang. Suatu sore, Randy menyusuri lorong-lorong terminal yang sempit, mencoba memahami dinamika tempat itu. Ia memperhatikan titik-titik rawan, sudut yang bisa digunakan untuk bertahan, dan area di mana pedagang paling sering dilecehkan. Semua informasi ini ia simpan dalam pikirannya, membentuk rencana yang rapi untuk menghadapi serangan Mat Gacor berikutnya. Di malam hari, Randy duduk di pojok terminal yang sepi, merenung dan menenangkan diri. Ia tahu bahwa tindakan gegabah bisa merugikan dirinya dan orang-orang yang ingin ia lindungi. Kesabaran kini menjadi senjata utama selain ilmu silatnya. Di balik ketenangan itu, ada tekad yang membara. Ia tidak akan membiarkan Mat Gacor terus menindas warga terminal. Akhir bab ini menegaskan satu hal, Randy bukan lagi pemuda biasa yang kebetulan berada di terminal. Ia kini seorang pemimpin tak terlihat, yang merancang langkah-langkah cermat untuk menghadapi kekuatan gelap. Dan di suatu tempat, Mat Gacor mengintai dengan amarah yang semakin memuncak, belum mengetahui bahwa badai sesungguhnya baru akan dimulai. Hari itu terminal terlihat sibuk seperti biasa, namun aura ketegangan tetap terasa di setiap sudut. Randy berjalan dengan tenang, matanya tetap waspada, mengamati sekelilingnya. Ia tahu bahwa beberapa preman yang masih setia kepada Mat Gacor kemungkinan sedang menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Kali ini, Randy memutuskan untuk tidak menunggu serangan, melainkan mengambil langkah ofensif secara terencana. Ia mulai menyisir gang-gang sempit di terminal, mencari kelompok preman kecil yang biasa memalak pedagang. Randy bergerak cepat, tapi tetap hati-hati, mengandalkan ilmu silat dan pengamatan lingkungan sekitarnya. Setiap gerakan langkahnya terlihat seperti tarian yang indah namun mematikan, membuatnya mampu menghadapi lebih dari satu lawan sekaligus. Tidak lama kemudian, sekelompok 3 preman menghadang seorang pedagang muda. Tanpa ragu, Randy melompat ke tengah mereka, mematahkan tongkat yang diayunkan salah satu preman dengan satu pukulan yang presisi. 2 preman lainnya mencoba menyerangnya secara bersamaan, namun gerak Randy begitu cepat sehingga mereka terpeleset dan jatuh, tak mampu melanjutkan serangan. Pedagang yang diselamatkan hanya menatap Randy dengan mata terbelalak, kagum sekaligus lega. Randy tidak hanya menghentikan pemalakan, tapi juga memberikan pelajaran pada preman-preman itu tanpa membahayakan nyawa mereka. Kemenangan kecil ini membuat berita tentang kemampuannya semakin menyebar, dan beberapa preman mulai ragu apakah mereka ingin tetap setia kepada Mat Gacor. Namun, tidak semua preman mudah dikalahkan.
Salah satu preman yang lebih besar dan brutal menyerang Randy dengan tenaga penuh, menendangnya ke arah tembok kios. Randy menekuk tubuhnya, menghindari benturan, lalu memutar tubuhnya dan melepaskan serangan balik yang membuat lawan terpental ke tanah. Kecepatan dan ketepatan gerakannya membuat para preman lain terdiam, menyadari mereka menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh daripada yang mereka bayangkan. Dari kejauhan, Mat Gacor mengamati pergerakan Randy melalui anak buahnya. Ia merasa terancam sekaligus marah, karena anak buahnya yang biasanya menakutkan sekarang kalah oleh pemuda itu. Bocah ini, dia menghancurkan segalanya. Geramnya, Mat Gacor mulai merencanakan langkah berikutnya, menyadari bahwa Randy bukan hanya masalah kecil, tapi ancaman serius bagi kekuasaannya. Saat senja mulai menyelimuti terminal, Randy berdiri di tengah gang yang kini kosong. Pedagang yang tadi ketakutan kini muncul, berbisik dan memberi isyarat terima kasih. Terminal yang semula dikuasai ketakutan perlahan mulai merasakan adanya harapan baru. Randy menatap sekeliling, menyadari bahwa perjuangan ini baru awal dari konflik yang jauh lebih besar. Malam itu, Randy kembali duduk di tepi terminal, menenangkan diri sambil merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu Mat Gacor tidak akan tinggal diam, dan serangan lebih besar pasti akan datang. Namun tekadnya tetap teguh, ia akan melindungi terminal dan para pedagang, meski harus menghadapi ribuan preman sekalipun. Keesokan harinya, terminal Banten terasa berbeda. Suasana yang biasanya ramai kini dipenuhi ketegangan. Pedagang dan penumpang berbisik-bisik, waspada terhadap pergerakan preman. Mat Gacor tidak lagi menyembunyikan kemarahannya, ia berjalan dengan langkah tegas di tengah terminal, dikelilingi anak buahnya, wajahnya merah oleh amarah dan dendam. Mat Gacor menghentikan langkah di depan sebuah kios, menatap pedagang dengan tajam. Siapapun yang membantu bocah itu, akan menyesal. Teriaknya, nada suaranya berat dan dingin, membuat semua orang di sekitar menunduk ketakutan. Beberapa preman memukuli pedagang kecil yang mencoba menatap Mat Gacor, sebagai peringatan bagi yang lain. Terminal yang semula riang kini dipenuhi aura ketakutan yang pekat. Randy, yang sedang membantu pedagang menata dagangan, mendengar teriakan itu. Ia mengangkat kepala dan menatap Mat Gacor dari kejauhan. Naluri bertarungnya langsung menyala, ia tahu ancaman kali ini berbeda. Mat Gacor tampak tidak hanya marah, tapi juga bertekad untuk menghancurkan siapapun yang menentangnya. Randy menenangkan diri sejenak, menyadari bahwa serangan kali ini pasti direncanakan secara matang. Beberapa preman kecil mulai bergerak mengelilingi Randy, mencoba mengepungnya. Namun pemuda itu tetap tenang, membaca gerakan mereka dengan cepat. Ia menggunakan setiap celah di gang sempit terminal untuk menghindari serangan, mengandalkan ketangkasan dan kecepatan, sambil menunggu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Gerakannya halus, seperti bayangan yang menari di antara kios dan barang dagangan. Mat Gacor memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk menyerang Randy secara terbuka. Preman-preman itu maju bersamaan, memukul dan menendang. Randy menghindar dan menangkis, memanfaatkan kekuatan lawan untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Beberapa preman terpental, terhuyung, dan akhirnya lari ketakutan. Namun Mat Gacor tidak puas, amarahnya semakin menjadi-jadi melihat kekacauan yang ditimbulkan Randy. Salah satu preman yang tersisa mencoba menyerang dari belakang, tapi Randy dengan cekatan memutar tubuhnya, menendang lawan hingga tersungkur. Pedagang yang sebelumnya ketakutan kini berdiri di balik kios, memberi semangat dengan sorak-sorai yang tertahan. Randy mulai menyadari bahwa dukungan moral dari warga menjadi senjata tambahan dalam menghadapi kekuatan Mat Gacor. Melihat beberapa anak buahnya kalah, Mat Gacor menahan diri sejenak, wajahnya memerah oleh amarah. Ia menyadari bahwa pemuda itu bukan lawan biasa. Ia mulai merencanakan serangan yang lebih besar, lebih terorganisir, dan lebih kejam. Randy harus menghadapi badai yang lebih besar dari sebelumnya, dan Mat Gacor bertekad untuk membalas dendam dengan cara apapun. Di malam hari, Randy duduk di tepi terminal, menatap lampu-lampu yang mulai redup. Ia menarik napas dalam, menenangkan pikiran, dan merancang strategi berikutnya. Ancaman Mat Gacor sudah jelas, namun tekadnya tetap teguh, ia tidak akan mundur. Terminal Banten harus aman, dan ia bersumpah untuk melindungi pedagang dan warga dari tangan gelap penguasa terminal. Malam itu, Randy duduk di tepi terminal yang sepi, lampu-lampu jalan berkelap-kelip di kejauhan. Ia menutup mata sejenak, merasakan detak jantungnya yang tenang namun penuh kewaspadaan. Pertarungan sebelumnya telah memberinya pengalaman berharga,
Tapi ia tahu ancaman Mat Gacor belum berakhir. Untuk menghadapi serangan yang lebih besar, Randy harus memperdalam ilmunya dan mempersiapkan strategi matang. Keesokan paginya, Randy mulai berlatih. Ia bergerak di antara tumpukan kotak dan keranjang buah, memantapkan setiap teknik silatnya. Gerakannya presisi, kombinasi antara kecepatan, keseimbangan, dan kekuatan yang terlatih. Setiap tendangan dan pukulan diulang berulang kali, hingga tubuh dan pikirannya menyatu dengan ilmu yang ia pelajari sejak kecil. Selain melatih fisik, Randy juga berfokus pada latihan mental. Ia menenangkan pikirannya, memvisualisasikan kemungkinan serangan dari berbagai arah. Setiap gerakan lawan di bayangannya dianalisis dan dicoba di dunia nyata. Ia tahu bahwa pertarungan melawan Mat Gacor bukan hanya soal tenaga, tapi juga kecerdikan, strategi, dan ketenangan di bawah tekanan. Pedagang-pedagang yang menonton latihan Randy mulai merasa kagum. Mereka menyadari bahwa pemuda ini tidak hanya berani, tetapi juga disiplin dan tekun. Beberapa bahkan diam-diam memberikan informasi tentang pergerakan preman, membantu Randy merancang langkah berikutnya. Perlahan, terminal yang sebelumnya penuh ketakutan mulai memiliki harapan baru. Hari demi hari, Randy mengasah teknik-teknik pertahanan dan serangan, memanfaatkan setiap sudut terminal sebagai arena latihan. Ia menggunakan tongkat kayu, kotak kayu, dan benda-benda lain sebagai alat simulasi lawan. Setiap latihan membuatnya semakin cepat dalam membaca gerakan musuh dan menentukan langkah paling efektif dalam pertarungan nyata. Suatu sore, Randy menghadapi simulasi serangan dari 3 pedagang yang berpura-pura menjadi preman. Ia bergerak lincah, menangkis serangan satu persatu, memanfaatkan momentum mereka untuk melumpuhkan dengan tepat tanpa menyakiti. Latihan ini memberinya keyakinan bahwa ia bisa menghadapi lebih dari satu lawan sekaligus, bahkan jika jumlahnya jauh lebih banyak. Di malam hari, Randy duduk di atap terminal, menatap langit gelap. Ia tahu ujian sesungguhnya akan datang dari Mat Gacor, yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga licik dan berpengalaman dalam memimpin preman. Randy menarik napas dalam, meneguhkan tekadnya. Ia tidak boleh takut, karena pedagang dan warga terminal bergantung padanya. Bab ini menutup dengan Randy yang menatap jauh ke arah kios-kios yang dijaga preman. Ia merasakan kombinasi antara kesiapan fisik dan mental yang matang, serta tekad yang membara. Pertarungan besar akan segera dimulai, dan Randy sudah siap menghadapi badai yang selama ini membayangi Terminal Banten. Pagi itu, Terminal Banten terasa lebih tegang daripada sebelumnya. Rumor tentang latihan intensif Randy telah tersebar, membuat preman-preman yang loyal kepada Mat Gacor merasa gelisah. Mat Gacor, yang selalu mengawasi terminal dari kejauhan, kini memutuskan untuk menghadapi pemuda itu secara langsung. Ia ingin melihat sendiri kemampuan Randy yang membuat namanya merajalela di bibir para pedagang. Randy sedang membantu seorang pedagang menurunkan kotak buah ketika ia merasakan hawa tegang yang berbeda. Dari kejauhan, ia melihat Mat Gacor berjalan perlahan, dikelilingi anak buahnya. Tatapan Mat Gacor dingin, penuh kemarahan, seolah menantang Randy untuk bertarung. Pemuda itu menegakkan tubuhnya, menenangkan napas, dan bersiap menghadapi konfrontasi yang sudah lama ditunggu. Anak buah Mat Gacor mulai bergerak, mencoba menghalangi Randy dan memisahkannya dari pedagang. Namun Randy bergerak cepat, menangkis setiap serangan, dan menghindari percikan kekerasan yang bisa mencederai orang tak bersalah. Pedagang yang melihat adegan itu menahan napas, terkesima oleh kelincahan dan ketenangan Randy di tengah ancaman. Mat Gacor akhirnya melangkah, maju sendiri, berdiri beberapa meter dari Randy. "Bocah pemberani, aku ingin melihat apakah kau hanya keberanian kosong atau benar-benar layak dihormati," katanya sambil menatap tajam. Nada suaranya berat, penuh dendam dan amarah yang menumpuk selama beberapa hari terakhir. Randy hanya menatap balik, tatapannya tenang tapi penuh tekad. Pertemuan itu berubah menjadi duel singkat. Mat Gacor menyerang dengan cepat, pukulan dan tendangan yang keras menghujani Randy. Pemuda itu menghindar dengan gerakan lincah, memanfaatkan setiap serangan lawan untuk menyeimbangkan posisi dan membaca kelemahan Mat Gacor. Pukulan bertemu pukulan, tendangan bertemu tendangan, menciptakan ketegangan yang membuat orang-orang di terminal terpaku di tempat. Beberapa anak buah Mat Gacor mencoba membantu, tapi Randy sudah terbiasa menghadapi lebih dari satu lawan sekaligus. Ia menangkis serangan tambahan itu, membuat beberapa preman terhuyung dan tersungkur. Mat Gacor terlihat mulai frustrasi, menyadari bahwa pemuda ini bukanlah lawan biasa.
Ia harus menghadapi lebih dari sekadar kecepatan, strategi dan kecerdikan Randy membuatnya kewalahan. Pertarungan singkat itu berakhir dengan Randy mundur beberapa langkah, bukan karena kalah, tetapi untuk memberi ruang bagi pedagang dan anak buah yang ketakutan. Mat Gacor berdiri dengan dada terengah, wajahnya merah oleh amarah dan rasa penasaran. Ia menyadari bahwa pemuda ini lebih kuat dan lebih cerdik daripada yang ia bayangkan. Di akhir bab, Randy menatap Mat Gacor dari kejauhan, napasnya stabil dan pikiran tenang. Pertemuan pertama itu belum menentukan siapa yang menang, tapi kini keduanya tahu bahwa konflik yang sebenarnya akan segera dimulai. Terminal Banten, yang sebelumnya penuh ketakutan, kini bergolak dengan ketegangan dan harapan baru. Randy bukan lagi ancaman tersembunyi, melainkan lawan nyata bagi Mat Gacor. Beberapa hari setelah pertemuan langsung dengan Mat Gacor, Randy menyadari bahwa menghadapi preman-preman satu persatu tidak akan cukup. Jumlah anak buah Mat Gacor terlalu banyak, dan kekuasaan mereka di terminal masih besar. Ia memutuskan untuk membentuk aliansi rahasia dengan beberapa pedagang yang selama ini ia bantu. Mereka yang sebelumnya takut kini berani berdiri, siap membantu Randy melindungi terminal. Randy memanggil beberapa pedagang ke tempat sepi di belakang kios. Ia menjelaskan rencana strateginya, tidak hanya menghadapi preman secara fisik, tapi juga mengatur jebakan dan koordinasi untuk mengurangi kerusakan dan korban. Pedagang yang awalnya ragu mulai mengangguk, menyadari bahwa bersama Randy, mereka memiliki peluang untuk mengubah nasib terminal. Mereka mulai mengatur tugas masing-masing. Beberapa pedagang menjadi mata-mata, mengamati gerakan preman dari jarak jauh, sementara yang lain menyiapkan jalur aman bagi warga dan tempat perlindungan sementara jika terjadi kekacauan. Randy juga memberikan latihan dasar pertahanan diri kepada beberapa pedagang yang cukup kuat dan tangkas, agar bisa membantu dalam situasi darurat. Mat Gacor, dari sisi lain terminal, mulai merasakan bahwa preman-premannya tidak lagi sepenuhnya menakutkan pedagang. Beberapa anak buahnya melaporkan bahwa pedagang kini mulai berdiri lebih tegak, menatap dengan berani, dan beberapa bahkan terlihat memberi sinyal kepada pemuda itu. Amarah Mat Gacor semakin menjadi-jadi, dan ia mulai merencanakan serangan besar untuk menghancurkan Randy sekaligus menakut-nakuti warga. Randy dan aliansinya mulai menguji strategi mereka. Mereka melakukan simulasi pergerakan preman dan mencoba mengatur jebakan sederhana, seperti tumpukan kotak atau jalur sempit yang memaksa preman bergerak terbatas. Latihan ini memberi kepercayaan diri kepada pedagang bahwa mereka bisa bertahan dan membantu Randy menghadapi serangan yang lebih besar. Suatu sore, Randy melihat sekelompok preman mendekat untuk memeriksa pedagang tertentu. Dengan cepat, ia memberi isyarat kepada aliansinya. Preman-preman itu secara perlahan terjebak dalam posisi yang telah diatur, membuat mereka kewalahan dan mudah dikalahkan. Beberapa preman terguling, terhuyung, dan akhirnya kabur, sementara pedagang yang dulu ketakutan kini berani muncul dan membantu menenangkan situasi. Keberhasilan kecil itu membuat semangat aliansi semakin tinggi. Pedagang mulai menyadari bahwa bersama Randy, mereka bisa menentang ketidakadilan Mat Gacor. Terminal yang sebelumnya penuh ketakutan kini mulai merasakan kekuatan kolektif, meski ancaman besar masih mengintai. Randy tersenyum tipis, mengetahui bahwa strategi ini hanya permulaan dari rencana besar untuk menundukkan penguasa gelap terminal. Di malam hari, Randy duduk di pojok terminal, menatap cahaya lampu yang berkelap-kelip. Ia tahu Mat Gacor pasti akan marah besar dan merencanakan langkah lebih berani. Tapi sekarang, Randy tidak sendirian. Ia memiliki aliansi, strategi, dan tekad yang membara. Terminal Banten perlahan mulai berubah dari tempat ketakutan menjadi arena perlawanan yang penuh harapan. Pagi itu terminal Banten terasa seperti sarang waspada. Pedagang yang tergabung dalam aliansi Randy bergerak dengan hati-hati, mengikuti rencana yang telah disusun. Setiap langkah, setiap gerakan, dirancang untuk menghadapi preman-preman yang biasanya menakut-nakuti mereka. Randy memimpin dari garis depan, mata tajamnya mengawasi situasi dengan ketenangan seorang ahli silat yang berpengalaman. Beberapa preman yang biasanya merajalela di terminal kini mulai menyadari adanya perlawanan. Mereka bergerak hati-hati, tetapi tetap mencoba menakut-nakuti pedagang. Saat itulah Randy memberi sinyal. Pedagang yang menjadi mata-mata mulai mengalihkan perhatian preman ke jalur yang telah dirancang, sementara beberapa anggota aliansi Randy menunggu di posisi strategis untuk mengepung. Pertempuran pertama terjadi di gang sempit antara kios sayur dan warung kopi.
Preman-preman yang terjebak dalam posisi sempit kewalahan menghadapi serangan terkoordinasi. Randy bergerak lincah, menangkis serangan sekaligus memanfaatkan momentum lawan untuk melumpuhkan mereka dengan tepat. Beberapa preman terpental ke tumpukan kotak, terkejut dan ketakutan, sementara pedagang berdiri di belakang, memberi semangat. Mat Gacor mengamati dari kejauhan, wajahnya memerah karena marah. Ia melihat beberapa anak buahnya kalah satu persatu, dan pedagang yang biasanya takut kini berdiri tegak. Bocah itu, dia menghancurkan segalanya. Geramnya, Mat Gacor mulai menyadari bahwa kemenangan mudah tidak akan datang lagi, dan ia harus merencanakan langkah yang jauh lebih berani. Randy dan aliansinya terus bergerak, memanfaatkan koordinasi yang telah diasah. Preman-preman yang tersisa mulai kebingungan, bergerak tanpa arah, mudah dijatuhkan satu persatu. Beberapa bahkan melarikan diri, takut menjadi korban berikutnya. Terminal yang biasanya dipenuhi ketakutan kini mulai bergolak dengan keberanian dan semangat perlawanan. Dalam kekacauan itu, Randy memimpin beberapa pedagang untuk membersihkan jalur terminal dan mengamankan pedagang yang ketakutan. Ia tahu kemenangan ini sementara, tapi sangat penting untuk meningkatkan moral warga. Teknik silatnya yang lincah dan kecerdikannya dalam memanfaatkan lingkungan membuat aliansinya hampir tak terkalahkan dalam skala kecil. Malam hari tiba dengan terminal yang mulai tenang. Preman-preman yang tersisa kembali ke kelompoknya, melaporkan kekalahan mereka kepada Mat Gacor. Rasa takut mulai bergeser menjadi kemarahan di hati sang pemimpin. Ia tahu Randy bukan ancaman kecil lagi, pemuda itu kini menjadi musuh nyata yang harus dihentikan dengan segala cara. Di ujung malam, Randy duduk di tempat sepi, menatap lampu-lampu terminal. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa serangan pertama mereka berhasil. Namun, badai yang lebih besar masih menunggu. Mat Gacor pasti akan merencanakan serangan balasan yang lebih besar, dan Randy harus siap menghadapi ancaman yang jauh lebih berbahaya. Suasana terminal Banten pagi itu penuh dengan ketegangan yang menakutkan. Mat Gacor, murka oleh kekalahan preman-premannya sebelumnya, memutuskan untuk memimpin serangan terbuka. Anak buahnya yang tersisa bersiap dengan tongkat, pentungan, dan batu, berbaris rapi di lorong-lorong terminal. Tak ada lagi taktik sembunyi-sembunyi, hari ini mereka ingin menghancurkan Randy sekaligus menakuti seluruh pedagang. Randy yang berada di tengah gang bersama aliansinya merasakan gelombang ancaman yang besar. Ia menatap pedagang di sekelilingnya, memberi isyarat agar tetap tenang dan bergerak sesuai rencana. Dengan langkah mantap, Randy menempatkan setiap anggota aliansi di posisi strategis. Ia tahu bahwa jika mereka lengah sedikit saja, kekacauan bisa menelan banyak korban. Mat Gacor mengangkat tangannya, memberi sinyal serangan. Preman-preman menyerbu dengan brutal, memukul dan menendang siapapun yang terlihat di jalur mereka. Namun Randy bergerak seperti bayangan, menangkis serangan demi serangan, menghindari cedera, dan menggunakan momentum lawan untuk melumpuhkan mereka satu persatu. Beberapa preman terpelanting ke tumpukan kotak dan keranjang, terkejut oleh kekuatan dan kecepatan Randy. Aliansi pedagang mulai bergerak, mengunci jalur-jalur sempit, menempatkan jebakan sederhana yang telah mereka persiapkan. Beberapa preman jatuh ke lubang jebakan, tersandung, atau terperangkap di antara tumpukan barang. Terminal yang biasanya penuh ketakutan kini bergolak dengan sorak-sorai kecil dari pedagang yang berhasil menahan gempuran preman. Mat Gacor merasa marah besar. Ia berlari maju sendiri, menyerang Randy secara langsung. Pukulan keras dan tendangan cepat menghujani Randy, namun pemuda itu menghindar dengan presisi, menggabungkan teknik bela diri yang ia latih selama berminggu-minggu. Setiap gerakan Randy memanfaatkan lingkungan, dari tiang kios hingga tumpukan kotak, untuk melindungi diri dan menyerang balik. Beberapa preman yang loyal mulai mundur, ketakutan melihat Mat Gacor kalah cepat dalam duel terbuka dengan Randy. Kekacauan pun semakin meluas, beberapa preman mencoba kabur, sementara Randy dan aliansinya terus menekan lawan. Terminal yang semula dipenuhi teriakan ketakutan kini berubah menjadi medan perlawanan yang penuh keberanian. Saat senja menyelimuti terminal, Randy berdiri tegak di tengah gang. Beberapa preman tersisa sudah kabur atau terhuyung tak berdaya. Pedagang yang sebelumnya ketakutan kini muncul, memberi isyarat terima kasih dan bersorak perlahan. Mat Gacor berdiri di kejauhan, napasnya terengah-engah, wajahnya merah oleh amarah dan kekalahan yang memalukan. Bab ini ditutup dengan Randy menatap Mat Gacor dari jarak jauh. Ia tahu kemenangan kali ini sementara, pemimpin preman itu tidak akan tinggal diam.
Namun semangat dan keberanian warga terminal kini telah bangkit, dan Randy menyadari bahwa perlawanan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Terminal Banten perlahan menjadi saksi kebangkitan seorang pahlawan. Beberapa hari setelah perang terbuka di terminal, suasana mulai berubah. Mat Gacor menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini ia bangun mulai rapuh. Anak buahnya, yang sebelumnya loyal dan menakut-nakuti pedagang, kini mulai ragu dan bahkan menyembunyikan diri saat Randy muncul. Kekalahan demi kekalahan membuat Mat Gacor gelisah, wajahnya memerah oleh amarah dan rasa frustasi. Randy, di sisi lain, terus mengawasi terminal. Ia tahu Mat Gacor pasti merencanakan balasan, tapi kini ia tidak sendirian. Aliansi pedagang yang dibangunnya semakin solid. Mereka melatih diri, memperkuat posisi, dan bersiap menghadapi serangan yang lebih besar. Terminal yang semula dikuasai ketakutan kini mulai berubah menjadi medan perlawanan terorganisir. Mat Gacor mencoba mengumpulkan sisa preman untuk mengatur strategi baru. Namun beberapa anak buahnya mulai membelot, takut menghadapi Randy yang semakin kuat dan licik. Kekalahan demi kekalahan telah mengikis rasa hormat mereka terhadap sang pemimpin. Mat Gacor mulai menyadari bahwa ia harus menghadapi Randy sendiri jika ingin mempertahankan wibawanya. Dalam sebuah pertemuan rahasia dengan anak buah yang tersisa, Mat Gacor memerintahkan mereka untuk tetap siaga dan melaporkan setiap gerakan Randy. Namun ketakutan dan ketidakpercayaan membuat sebagian preman pura-pura patuh. Mereka menyadari bahwa pemuda itu memiliki kekuatan dan kecerdikan yang belum pernah mereka temui. Randy memanfaatkan situasi ini. Ia mengetahui tentang pertemuan rahasia Mat Gacor melalui pedagang mata-mata. Dengan hati-hati, ia mengatur jebakan psikologis, menyebarkan rumor kecil bahwa Mat Gacor kini lemah dan preman-premannya takut padanya. Informasi ini menyebar cepat, membuat kekacauan mental di pihak lawan, dan semakin melemahkan wibawa Mat Gacor. Mat Gacor mulai frustrasi sendiri. Ia merasa dikhianati oleh loyalitas yang rapuh dan terpojok oleh kekuatan Randy. Amarahnya meningkat, tetapi ia juga sadar bahwa strategi licik dan kekerasan brutalnya tidak lagi cukup. Kali ini, ia harus berpikir lebih jauh, karena pemuda itu bukan lagi lawan biasa, melainkan ancaman nyata yang bisa menghancurkan segalanya. Di sisi lain terminal, pedagang dan warga mulai menyadari perubahan besar. Randy bukan hanya pahlawan yang menyelamatkan mereka sesaat, tetapi simbol harapan. Aliansi yang ia bentuk telah mengubah keseimbangan kekuatan. Terminal yang semula penuh ketakutan kini merasakan peluang untuk bebas dari cengkeraman Mat Gacor. Bab ini ditutup dengan Randy menatap ke arah markas kecil Mat Gacor dari kejauhan. Ia tahu titik balik telah tercipta, pengaruh Mat Gacor mulai runtuh, loyalitas preman-premannya terpecah, dan kemenangan besar semakin dekat. Namun ia juga sadar, musuh yang putus asa akan menjadi lebih berbahaya, dan pertempuran terakhir masih menunggu di depan mata. Suasana terminal Banten pagi itu dipenuhi ketegangan yang tak tertahankan. Mat Gacor, marah karena wibawanya semakin runtuh, memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir. Ia mengumpulkan seluruh preman yang masih setia padanya, bersenjata lengkap, dan bertekad menghancurkan Randy serta aliansinya dalam satu gerakan. Ini adalah momen penentuan, semua akan berakhir hari itu. Randy berdiri di tengah gang, dikelilingi pedagang dan anggota aliansi yang telah dilatih. Mereka tahu bahwa serangan ini tidak bisa dianggap ringan. Randy menatap setiap sudut terminal, menghitung jalur serangan dan titik jebakan. Mat Gacor mungkin ingin menang dengan kekuatan brutal, tetapi Randy tahu bahwa kecerdikan dan koordinasi adalah kuncinya. Serangan dimulai. Preman-preman menerobos gang dengan teriakan dan pukulan. Namun Randy dan aliansinya sudah siap. Beberapa jebakan membuat gerakan preman terhambat, beberapa diarahkan ke jalur sempit yang membuat mereka mudah dijatuhkan. Randy bergerak di antara mereka seperti bayangan, menangkis, memutar, dan memanfaatkan momentum lawan untuk melumpuhkan satu persatu. Mat Gacor, melihat sebagian preman tersungkur dan melarikan diri, merasa frustrasi. Ia memutuskan turun tangan sendiri, menyerang Randy dengan kekuatan penuh. Pukulan keras dan tendangan cepat menghujani Randy, namun pemuda itu menghindar dan menyerang balik dengan teknik silat yang sempurna. Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian terminal, memunculkan ketegangan yang mencekam setiap orang yang menonton. Anak buah Mat Gacor yang tersisa mencoba membantu, tetapi Randy dengan cekatan menghadapi mereka. Setiap gerakan Randy penuh presisi dan tenaga, membuat preman yang sebelumnya menakutkan kini kewalahan.
Terminal yang biasanya dipenuhi rasa takut kini bergolak dengan sorak-sorai pedagang yang melihat keberanian pemuda itu. Pertempuran mencapai puncaknya ketika Randy berhasil memaksa Mat Gacor mundur beberapa langkah. Mat Gacor yang marah dan lelah mulai kehilangan fokus, memberikan celah bagi Randy untuk menyerang dengan pukulan dan tendangan cepat yang mengarah tepat pada titik lemah sang pemimpin. Kekalahan Mat Gacor terlihat jelas, ia tersungkur di gang, napas terengah, wajah merah karena amarah dan malu. Preman-preman yang tersisa melihat pemimpin mereka kalah, akhirnya menyerah dan kabur. Terminal yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini penuh dengan rasa lega dan kebanggaan. Pedagang muncul dari balik kios, bersorak, dan mengucapkan terima kasih kepada Randy yang telah menundukkan penguasa gelap terminal. Bab ini ditutup dengan Randy berdiri tegak, menatap Mat Gacor yang terbaring lemah. Ia tahu perjuangan belum sepenuhnya berakhir, karena sisa preman mungkin akan mencoba membalas, tetapi kemenangan besar hari ini telah menciptakan perubahan yang tak bisa dibalik. Terminal Banten kini merasakan kebebasan yang baru, dan Randy menjadi simbol harapan bagi semua. Setelah kekalahan telak Mat Gacor, Terminal Banten perlahan kembali tenang. Pedagang yang sebelumnya ketakutan kini mulai menata kembali kios mereka, sementara beberapa warga keluar dari persembunyian untuk melihat keadaan. Randy berdiri di tengah terminal, memantau situasi dengan mata waspada, menyadari bahwa kemenangan hari ini hanyalah permulaan dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ia mulai mengatur sistem keamanan sederhana bersama pedagang. Beberapa pedagang dilatih untuk menjadi penjaga jalur-jalur rawan, sementara yang lain ditugaskan untuk mengawasi aktivitas mencurigakan. Randy menekankan pentingnya koordinasi dan kewaspadaan, karena ancaman dari sisa preman atau orang-orang baru yang ingin mengambil alih terminal bisa muncul kapan saja. Mat Gacor yang tersungkur kini menjadi pengingat bagi semua. Ia dibawa pergi oleh beberapa preman yang masih loyal, bukan untuk dibalas, tetapi agar tidak mengganggu ketertiban terminal. Kegagalan dan kehancurannya menjadi pelajaran bagi siapapun yang mencoba menimbulkan ketakutan di terminal. Randy menatap dari kejauhan, menyadari bahwa kedamaian harus dijaga dengan tindakan, bukan hanya keberanian semata. Pedagang dan warga mulai menghormati Randy. Mereka memberikan informasi secara sukarela, membantu memperkuat keamanan, dan mengikuti aturan yang dibuat untuk menjaga terminal. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini berganti dengan semangat solidaritas dan rasa aman yang baru. Terminal Banten perlahan berubah menjadi tempat yang lebih manusiawi dan ramah. Malam hari tiba dengan suasana tenang. Randy duduk di pojok terminal, merenung tentang perjalanan yang telah ia lalui. Ia tahu bahwa ancaman besar telah berhasil dikalahkan, namun tanggung jawabnya sebagai pelindung terminal baru saja dimulai. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri, dan mempersiapkan strategi untuk menjaga perdamaian jangka panjang. Beberapa pedagang mendekat, mengucapkan terima kasih dan menunjukkan rasa hormat. Randy tersenyum tipis, menyadari bahwa keberanian dan kepercayaan yang ia tunjukkan telah menular ke seluruh terminal. Kini pedagang dan warga percaya bahwa mereka bisa berdiri tegak dan menghadapi ancaman dengan solidaritas, bukan ketakutan. Namun di ujung gang, bayangan Mat Gacor yang kalah tetap menimbulkan rasa waspada. Meskipun kekuatan fisiknya telah hancur, dendam dan keinginan untuk kembali mungkin masih ada. Randy sadar bahwa kedamaian ini rapuh, dan kewaspadaan harus terus dijaga, karena musuh yang putus asa bisa muncul kapan saja. Bab ini ditutup dengan Randy berdiri di atas tumpukan kotak, menatap seluruh terminal yang kini tenang. Ia merasakan keberhasilan, tapi juga tanggung jawab yang besar. Terminal Banten kini berada di tangan orang yang siap melindungi, namun Randy tahu bahwa perjalanan untuk menjaga keamanan dan keadilan masih jauh dari selesai. Beberapa minggu setelah damai sementara tercipta, Mat Gacor muncul kembali di Terminal Banten. Kali ini, ia datang sendiri. Wajahnya penuh dendam dan mata menyala-nyala oleh amarah yang tak terkendali. Sisa preman yang masih loyal pun mengikuti di belakangnya, meski jumlahnya jauh lebih sedikit. Terminal yang tadinya damai kini terasa tegang kembali, seolah badai lama kembali menghantui. Randy, yang sedang memantau situasi dari tengah terminal, segera menyadari kedatangan Mat Gacor. Tanpa ragu, ia menempatkan pedagang aliansinya di posisi strategis, menyiapkan jalur aman, dan bersiap menghadapi serangan terakhir ini. Kali ini, ia tahu bahwa konfrontasi dengan Mat Gacor akan menjadi ujian terakhir, pertarungan yang menentukan nasib terminal selamanya. Mat Gacor menyerbu dengan amarah yang tak terkendali, menyerang Randy secara langsung.
Serangan brutal dan cepat menghujani Randy, tapi pemuda itu tetap tenang, menghindar dan menangkis setiap pukulan dengan teknik silat yang telah diasah bertahun-tahun. Setiap gerakan Randy penuh ketepatan, memanfaatkan lingkungan terminal, tiang, kotak, dan lorong sempit untuk mengendalikan pertarungan. Pertempuran mereka menarik perhatian semua pedagang. Beberapa preman mencoba membantu Mat Gacor, tetapi Randy dengan cekatan menghadapi mereka. Beberapa tertendang, tersungkur, atau terpental ke tumpukan kotak. Semangat dan keberanian Randy tampak begitu memukau, seolah ia bukan hanya bertarung untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh terminal. Mat Gacor, yang mulai kelelahan, melancarkan serangan terakhir dengan kekuatan penuh. Namun Randy berhasil membaca gerakan lawan, memanfaatkan celah yang ada, dan menyerang balik dengan pukulan yang presisi. Pukulan itu membuat Mat Gacor terhuyung, kehilangan keseimbangan, dan akhirnya jatuh tersungkur di tanah. Kekalahan kali ini mutlak dan jelas. Preman-preman yang tersisa melihat kekalahan sang pemimpin, akhirnya kabur, tidak berani melawan. Terminal yang sebelumnya penuh ketegangan kini kembali dipenuhi rasa lega dan kegembiraan. Pedagang muncul dari balik kios, bersorak, dan mengucapkan terima kasih kepada Randy yang telah menyelamatkan mereka dari cengkeraman Mat Gacor. Randy berdiri tegak di tengah terminal, napasnya stabil, wajahnya penuh kepuasan namun tetap waspada. Ia tahu perjuangan belum sepenuhnya selesai, ancaman mungkin muncul lagi di masa depan, tetapi hari ini, terminal Banten benar-benar aman. Kemenangan ini bukan hanya soal kekuatan, tapi keberanian, strategi, dan tekad untuk melindungi orang-orang yang tak berdaya. Bab terakhir ini